Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini Miss Ayla akan menyampaikan materi tentang kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya di sini Miss Ayla akan membacakan tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan yang pertama yaitu teman-teman mampu membaca teks tentang bermain dan belajar bersama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu mempelajari bagian-bagian telinga dan cara kerja telinga. Lalu tujuan pembelajaran yang keempat yaitu teman-teman mampu menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian telinga. Tujuan pembelajaran yang kelima, teman-teman mampu membuat peta pikiran tentang indera pendengar. Dan tujuan yang keenam yaitu teman-teman mampu melakukan percobaan untuk mengetahui sumber bunyi. Jadi itu ya teman-teman beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Ayo membaca. Oke teman-teman, di sini teman-teman ada kegiatan untuk membaca di buku paket halaman 49 sampai 50. Silakan teman-teman baca dengan teliti dan fokus ya teman-teman. Nanti setelah teman-teman membacanya, teman-teman ada tugas nih ya. Ayo berlatih di halaman 50 sampai 51. Tugasnya apa ya? Tugasnya yaitu teman-teman menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf bacaan yang teman-teman sudah baca ya. Tentunya teman-teman masih ingat ya, karena di materi sebelumnya di subtema 1 sudah dijelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, nanti Miss Ayla di sini akan mereview kembali ya tentang pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya teman-teman ya, dengan tujuan agar teman-teman mengingat kembali nih, oh pengertiannya seperti itu, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi teman-teman lebih mudah untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke. Nah, di sini Miss Ella akan jelaskan nih mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Miss Ella review kembali. Sebenarnya sudah dijelaskan di materi sebelumnya di subtema 1. Nggak apa-apa. Di sini tujuannya Miss Ella hanya ingin agar teman-teman ingat kembali mengenai pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, agar lebih mudah nanti teman-teman mengerjakan tugasnya. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok di sini adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya gagasan pokok ini selalu berada di awal kalimat teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silakan fokus baca setiap paragraf. Nanti setiap paragrafnya itu di awal kalimatnya itu ada gagasan pokok. Ya, lalu gagasan pendukung itu apa, Miss? Gagasan pendukung itu adalah ide tambahan, uraian atau informasi pelengkap yang dijabarkan untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi ada kalimat penjelasnya di situ. Kalimat pelengkapnya gagasan pendukung ini berada di setelah gagasan pokok, teman-teman. Ya, jadi di situ nanti ada penjabaran yang lengkap itu adalah gagasan pendukungnya. Ya, sampai di sini paham, teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman, tahu tidak bahwasanya keanekaragaman hasil karya seni dan budaya bangsa Indonesia bisa kita nikmati loh. Nah, kita itu dapat melihat, mendengarkan atau merasakan hasil karya seni dan budaya dengan alat indera. Nah, kita memiliki 5 alat indera teman-teman ya. Ada apa saja ya kelima alat indera itu? Yang pertama ada mata, yaitu indera penglihat. Lalu ada telinga, indera pendengar. Ada hidung, indera pembau atau indera penciuman. Ada lidah, indera pengecap.
dan ada juga kulit yaitu indera peraba ya. Jadi itu teman-teman 5 alat indera yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah teman-teman, di sini Miss Ella akan membahas salah satu alat indera yaitu adalah telinga yang akan kita bahas di sini. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Otak memberitahu yang sedang kita dengar. Nah, bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berada pada telinga bagian dalam. Bagaimana ya proses telinga kita menangkap bunyi? Nah, nanti Miss Ella akan jelaskan teman-teman ya, bagian-bagian dari telinga ya. Tahukah teman-teman, telinga kita itu dibagi menjadi 3 bagian loh teman-teman ya. Ada bagian telinga luar, ada bagian telinga tengah, dan ada juga bagian telinga dalam ya. Setiap bagian telinga itu memiliki fungsi tersendiri loh teman-teman. Oke, yang pertama Miss Ayla akan membahas mengenai telinga bagian luar. Nah, pada bagian ini telinga itu menampung gelombang bunyi teman-teman ya. Telinga luar ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada daun telinga, lubang telinga, dan ada juga saluran pendengaran ya. Nah, daun telinga ini selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, dan telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh ya. Jadi itu fungsi dari daun telinga. Lalu yang kedua yaitu ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga teman-teman ya, dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Lalu yang ketiga ada saluran pendengaran. Nah, saluran pendengaran ini merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Jadi saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita teman ya. Nah, itu penjelasan dari bagian telinga luar. Lalu ada bagian telinga tengah nih teman-teman ya. Pada bagian ini gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran ya. Nah, telinga tengah ini terdiri atas gendang telinga ya. Lalu ada tulang pendengaran ya. Oke, sekarang Miss Ayla akan menjelaskan mengenai gendang telinga atau yang biasa disebut dengan membran timpani ya. Gendang telinga ini berupa selaput tipis teman-teman ya, yang peka terhadap bunyi loh. Jadi gendang telinga ini berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap gendang telinga. Nah, gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi teman-teman ya. Lalu ada tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini terdiri atas tulang martil, ada tulang landasan, dan ada juga tulang sanggurdi ya. Nah, ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkat jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga ya. Lalu saluran Eustachius itu merupakan saluran penghubung telinga ya, telinga tengah dan rongga mulut. Jadi saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita ya. Jadi itu penjelasan dari bagian telinga tengah ya. Lalu bagaimana dengan bagian telinga dalam ya? Nah, pada bagian ini teman-teman, gelombang bunyi itu diubah menjadi rangsangan bunyi. Nah, bagian-bagian telinga dalam ini adalah ada tingkap opal, ada tingkap bundar, dan ada koklea, ada saraf pendengaran, dan juga ada saluran setengah lingkaran. Ya, itu telinga bagian dalam. Ya.
Oke, tingkap opal. Tingkap opal ini atau tingkat jorong ini merupakan celah yang berbentuk lonjong teman-teman ya, yang terhubung dengan tulang sanggurdi ya. Nah, tingkat oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput ya. Lalu ada tingkap bundar. Nah, tingkap bundar di sini merupakan celah yang berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Nah, tingkap bundar ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput ya, itu tingkap bundar. Koklea ya, selanjutnya koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang teman-teman ya. Nah, rumah siput ini berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Ya, selanjutnya yaitu ada saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi di rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada saluran setengah lingkaran. Ya, nah saluran setengah lingkaran ini terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong ya. Nah, saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita ya. Jadi itu penjelasan dari bagian-bagian telinga ya. Sampai di sini paham teman-teman? Nanti Miss Ella akan tunjukkan gambarnya ya. Seperti apa ya bagian-bagian telinga. Nah, di sini ada nih teman-teman bagian-bagian telinga. Jadi teman-teman bisa lihat, fokus perhatikan baik-baik. Ada daun telinga, gendang telinga, ada telinga tengah, saluran eustachius, telinga dalam, dan saluran telinga luar ya. Jadi teman-teman nanti silakan perhatikan dan silakan pahami apa yang sudah Miss Ella jelaskan tadi, penjelasannya satu persatu ya. Oke teman-teman, selanjutnya Miss Ella akan beritahu teman-teman bagaimana sih cara kerja telinga ya. Tolong teman-teman fokus perhatikan video yang akan Miss Ella putarkan di sini ya. Oke, cara kerja telinga. Cekidot. Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Oke, selanjutnya di sini Miss Ayla akan menjelaskan mengenai gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga itu ada 2 loh teman-teman ya. Nah, telinga itu bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit ya. Apa saja sih gangguan pada telinga? Yang pertama itu ada otosklerosis ya. Yang kedua itu ada otitis. Apa bedanya otosklerosis dengan otitis? Nah, kalau otosklerosis teman-teman itu adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Jadi tulang tersebut itu tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Itu penjelasan dari otosklerosis. Lalu bagaimana dengan otitis? Nah, otitis di sini yaitu otitis media yang biasa kita sebut dengan otitis media, itu adalah infeksi pada telinga bagian tengah.
Penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu adalah kuman sehingga terbentuklah nanah pada rongga telinga. Ya, jadi itu teman-teman penjelasan untuk otitis media ya. Nah, yang terakhir di sini Miss Ayla akan menjelaskan mengenai bagaimana ya cara merawat telinga. Nah, di sini ada beberapa nih teman-teman ya cara merawat telinga. Yang pertama ya, yang perlu teman-teman ketahui cara merawat telinga itu yang pertama adalah bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya dengan kapas ya. Lalu yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam. Ya, benda yang tajam itu seperti apa? Seperti peniti, lidi, atau batang korek api ya. Lalu yang ketiga yaitu jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga karena itu sangat bahaya teman-teman, apalagi untuk anak kecil ya. Oke, yang keempat, hindari suara yang bising ya karena bisa merusak telinga, misalnya menjadi tuli. Lalu yang terakhir yaitu jika telinga terasa sakit, silakan teman-teman segera periksa ke dokter. Ya, jadi itu penjelasan mengenai bagaimana cara merawat telinga. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Jika ada materi yang kiranya teman-teman belum mengerti ya atau belum paham, silakan teman-teman tanyakan kepada Miss-nya. Ya, oke, jangan lupa kerjakan tugasnya ya teman-teman. Miss Ayla tunggu sampai di jam 8 malam. Jangan sampai telat, jangan sampai tidak mengerjakan tugasnya. Karena Miss Ayla akan cek siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa saja yang belum mengerjakan. Oke? Sampai di sini Miss Ayla akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.